Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tirta Dikusuma Eskep Nurse Mkep selaku dosen pengampu dari keperawatan komunitas. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan resensi bab 7 mengenai mengurai program dan kebijakan obat dan alat kesehatan dari buku Bunga Rampai, Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Anggota kelompoknya ada Fauzia Hamanda, Gionovi Kalisa, dan saya Jessia Canta. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan tentang identitas buku, ringkasan isi, analisis, dan evaluasi, dan yang terakhir rekomendasi. Yang pertama ada identitas buku. Judul resensi Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Nama editor, Dr. Siswanto MHP, DTMH. Dr. Harimat Hendarwan, MKes, Nuni Kusumawardani, MSc, PH, Dr. PH, Profesor Dr. Lestari Handayani, MMed, tahun terbit 2020, penerbit Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau LPB. Baik, pada ringkasan isi, pada subbab 7.1 pendahuluan, subbab ini memberikan gambaran umum mengenai undang-undang dan kebijakan terkait ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan produk farmasi serta alat kesehatan di Indonesia. Pada subbab ini dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mewajibkan pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Pada subbab ini memberikan latar belakang penting mengenai regulasi dan sistem pengadaan produk farmasi serta alat kesehatan di Indonesia yang nantinya akan menjadi dasar untuk memahami pembahasan pada subbab-subbab selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada program dan kebijakan obat. Nah, yang pertama di sini ada pemilihan obat. Pemilihan obat ini didasarkan pada daftar obat esensial nasional dan juga formularium nasional. Fornas ini merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pembiayaan obat. Perencanaan kebutuhan obat ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui metode konsumsi dan metode morbiditas. Yang ketiga, ada pengadaan. Nah, pengadaan obat ini dapat dilakukan melalui penunjukan langsung karena obat merupakan termasuk ke dalam kriteria barang atau jasa khusus. Lalu ada distribusi. Distribusi obat dan juga pembekalan kesehatan dilakukan melalui sistem logistik yang terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir ada pelayanan kefarmasian. Penggunaan obat yang rasional merupakan tujuan akhir dari siklus pengelolaan obat yang merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin penggunaan obat yang rasional antara lain melalui sosialisasi Fornas, pelatihan tenaga kesehatan, serta monitoring dan evaluasi penggunaan obat. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan dan pelayanan obat esensial. Yang pertama di sini ada pemilihan atau seleksi. Bagian ini tuh mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pemilihan atau seleksi obat esensial, terutama terkait kepada kepatuhan terhadap Fornas, ketidaksesuaian antara Fornas dan katalog, serta penyediaan obat oleh fasilitas kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu yang kedua, ada perencanaan dan pelayanan. Rencana kebutuhan obat atau RKO sering terlalu
terlalu besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan secara realnya. Ada juga kesenjangan antara RKO dan pemesanan obat di berbagai level. Sumber pembiayaan obat ini pun bervariasi, tetapi produsen juga sering memiliki waktu produksi yang singkat. Lalu yang ketiga ada pengadaan. Di beberapa RSUD, kekurangan obat dan juga waktu tunggu yang lama. Proses pengadaan farmasi sudah menggunakan sistem elektronik, tapi belum optimal. Sebagian besar pembelian obat dilakukan secara online, namun masih ada 20-25% yang melalui lelang atau langsung. Lalu yang keempat di sini ada distribusi dan ketersediaan. Terdapat masalah dalam sistem pengiriman dan distribusi obat, khususnya melalui e-purchasing yang menyebabkan keterlambatan dan penerimaan obat dalam kondisi kurang baik. Namun demikian, terjadi peningkatan ketersediaan obat di puskesmas secara umum. Lalu yang terakhir ada pelayanan. Nah, tantangan dan masalah terkait ketersediaan obat serta implementasi pelayanan farmasi klinik di fasilitas kesehatan di Indonesia dan memberikan gambaran solusi yang perlu ditempuh. Selanjutnya, pengelolaan dan pelayanan vaksin serta tantangan yang dihadapi. Pengelolaan dan pelayanan vaksin dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam rantai dingin untuk menjaga kestabilan suhu vaksin. Hal ini penting dalam praktik keperawatan komunitas karena perawat komunitas sering berperan dalam program imunisasi di masyarakat. Mereka harus memastikan vaksin disimpan dan didistribusikan dengan tepat sehingga efektivitasnya terjaga. Permasalahan utama dalam rantai dingin vaksin yaitu pada aspek persyaratan dan ketersediaan peralatan rantai dingin serta pencatatan suhu. Pengetahuan akan tantangan-tantangan spesifik ini akan membantu perawat komunitas mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai seperti memastikan alat-alat kalibrasi, memperkuat sistem pencatatan, dan melakukan pemantauan yang ketat. Selanjutnya, kemandirian bahan baku obat dan tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam distribusi vaksin terutama terkait ketersediaan dan akses. Perawat komunitas berperan penting dalam memastikan vaksin tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pengetahuan tentang rantai distribusi, penyimpanan, dan tantangan yang dihadapi akan membantu perawat merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan cakupan imunisasi di komunitas, tantangan distribusi vaksin, juga dibahas mengenai perbedaan kinerja manajemen rantai dingin di berbagai jenis fasilitas kesehatan. Informasi ini sangat penting bagi perawat komunitas karena mereka sering berinteraksi dengan berbagai fasilitas di wilayahnya, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga klinik swasta. Pemahaman akan kondisi di masing-masing fasilitas dapat membantu perawat mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan menyusun program peningkatan kapasitas yang tepat sasaran. Baik, selanjutnya kemandirian alat kesehatan dan tantangan yang dihadapi. Hasil Rivaskas tahun 2011 menunjukkan masih banyak puskesmas yang memiliki kelengkapan alat kesehatan poliklinik umum yang kurang dari 40% dari jumlah standar, yaitu sekitar 26,3%. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menyusun roadmap rencana aksi pengembangan industri alat kesehatan Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 10 jenis industri alat kesehatan prioritas nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015 sampai 2035. Nah, pada subbab ini mengulas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian alat kesehatan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Selanjutnya, subbab 7.7 rekomendasi. Pada subbab ini, penulis memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait program dan kebijakan obat serta alat kesehatan di Indonesia berdasarkan pembahasan pada subbab-subbab sebelumnya yang telah dibahas. Nah, beberapa rekomendasi yang disampaikan itu, yang pertama, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang farmasi dan alat kesehatan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Yang kedua, perlu adanya koordinasi yang lebih baik
antar pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, serta produsen dan distributor. Yang ketiga, mendorong pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui insentif, kemudahan perizinan, serta peningkatan kualitas produk. Yang keempat, memperkuat sistem logistik dan distribusi sediaan farmasi serta alat kesehatan agar dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan di seluruh wilayah. Yang kelima, perlunya peningkatan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran obat serta alat kesehatan, termasuk penggunaan yang rasional. Nah, secara keseluruhan, rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan tersebut itu bertujuan untuk memperkuat sistem penyediaan dan pelayanan obat serta alat kesehatan di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan terjangkau. Selanjutnya, analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh kelompok. Yang pertama adalah buku ini menyajikan gambaran komprehensif tentang sistem penyediaan obat dan alat kesehatan di Indonesia. Nah, namun informasi yang ada pada buku ini, terutama pada bab 7 yang telah kami buat resensinya itu, terbatas, hanya sampai 2018 saja, sehingga perlu pembaruan. Kemudian fokus pembahasan itu cenderung nasional, kurang mengeksplorasi isu di tingkat daerah. Rekomendasi yang diberikan pun masih bersifat umum dan pembahasan obat sampai alat kesehatan itu belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada pendapat kelompok mengenai buku ini. Buku ini itu direkomendasikan untuk kalangan yang berkecimpungan dalam bidang kesehatan yang ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks dan isu-isu yang berkaitan dengan manajemen sediaan farmasi dan alat kesehatan di Indonesia. Namun, buku ini mungkin kurang sesuai bagi pembaca umum yang hanya ingin mengetahui gambaran umum mengenai isu-isu kesehatan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari resensi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.